Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita ketemu Syekh Siti Jenar. Malam ini kita nukil sedikit saja ajaran-ajarannya Syekh Siti Jenar dengan kapasitas kita yang juga sedikit. Jadi sak nyampe. Jadi dengan bekal dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir, nanti Syekh Siti Jenar menjalani lakunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa, yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu. Dan jadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin makar. Jadi Syekh Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan muridnya banyak dan dia bikin komunitas-komunitas. Komunitas ini nanti yang dikenal komunitas Lemah Abang. Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya, daerah yang namanya Lemah Abang itu di Tangerang ada, Tangerang, Banten, Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan. Kemudian daerah Jawa Tengah sampai timur ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi. Di Bangkalan, Madura ada Tanah Merah. Itu yang babat alas itu Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu, sehingga dipanggil bolak-balik ke istana, tidak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Gate sebagai masyarakat abangan. Jadi sumber lahirnya yang disebut Islam kejawen. Oke, sangkan parannya di situ. Dan ini khawatir luar biasa si Sultan Trenggono ini. Apalagi ajarannya agak nekat, beda sama para wali yang santun, yang kayak kiai beneran zaman sekarang itu. Kalau Syekh Siti Jenar rada uraan gayanya. Jadi dia pemikir bebas yang sejati. Jadi kendel, kalau ngomong juga kendel, kalau nafsir juga kendel, kalau dakwah juga berani. Itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Syekh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara, khususnya negara Islam saat itu, atau yang anggap dirinya sebagai negara Islam dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, yes, intinya Siti Jenar itu rodo pemberontak, ajarannya sesat, terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus, kan itu. Atau paling tidak mungkin di pemahamanmu selama ini kita tidak nyampe Siti Jenar itu salah, wong ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Yo, walau alam bisawab, tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada politik yang bermain di situ, sama kayak kasusnya Al-Hallaj atau Sokrates. Oke, jadi itu setting sosial seorang Siti Jenar. Kita mulai melihat pikirannya, nggak usah terlalu lama di trik-trik politiknya.
Ajarannya Syekh Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran sasahidan. Satu akar kata sama syahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma syahadatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak syahadat versi Al-Hallaj, syahadat versi Manunggaling Kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya. Yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dahsyatnya kalimat itu. Ingsun anekseni ing dat ingsun dhewe. Satuhune ora ana pangeran namung ingsun. Lan nekseni ingsun setuhune Muhammad iku utusan ingsun. Iya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun. Rasul iku rasaning sun. Muhammad iku cahyaning sun. Ya ingsun kang eling tan kena ing lali. Ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Yang nggak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya. Ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ya ingsun kang amurba wisesa kang kuwasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna padang terawangan ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Itu syahadatnya sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya ya agak mirip aja ke anak al-haqnya Al-Hallaj minggu lalu, karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Syekh Siti Jenar ngomong ingsun, itu nunjuknya bukan ingsun yang fisik aku yang ada ini, tapi ingsunnya itu ingsunnya Allah. Orang jadi salah paham karena ingsun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya Al-Hallaj kemarin, ingsunnya itu ingsun akunya Allah. Karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan nggak mesti ada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu tidak sejati. Fisikku ini tidak ada gunanya kan. Kalau bagi Syekh Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya Syekh Siti Jenar malah najis. Jadi fisik itu tidak ada ini. Jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari rohnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah merah. Ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu nggak nemu Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap. Ya kan? Nur Muhammad nggak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu.
Nah, itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Halad, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi, merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas. Sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Halaj. Oke, jadi syahadatnya namanya syahadat syahsahidan. Terus ini kalimat saya potong ketika Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Ini tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu, akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Ya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah. Tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadak fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah nggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah nggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Lah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, nggak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan saya Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Saya Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo, ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, pukulun dan seterusnya. Dan Syekh Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Preklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun, aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba. Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar, di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Jadi kalau kemarin Al-Halaj ana al-haq, Syekh Siti Jenar, kalimat yang terkenal adalah ya ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak Al-Halaj kemarin. Jadi aku itu, yang punya aku itu hanya Allah, bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus kamu lihat, terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah.
Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu ndangak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya ndak apa-apa sih, asal lebih kusuk. Jadi yo ingsun iki Allah. Dan memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi, sebelum ada makhluk satupun ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah, cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulap ting gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kansun makhfiyun, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercerminlah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu, enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti.